kami duga ya ada afiliasi nih dengan si Ayu. Makanya kami datanglah ke tempat Bu Asanti karena untuk apa sih? Untuk tujuan kami untuk memviralkan memang. Untuk soal itu aku sama sekali nggak mau komen ya, karena bukan ranah aku untuk menjelaskan. Kasus antara Asanti dan mantan karyawannya Ayu Hairun Nurisa belum juga usai. Namun kini malah muncul babak baru yang mengejutkan publik. Ayu yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya dengan Asanti, kini diduga terafiliasi dengan jaringan kecurangan travel umroh yang tengah diusut. Sebuah dugaan baru yang membuka babak kelam lain di balik sosok Ayu. Pertanyaannya sekarang, apakah benar Ayu hanya bermain di satu kasus, ataukah ada keterkaitan tersembunyi antara kecurangan Ayu di perusahaan Asanti dengan kasus travel umroh yang kini ramai diperbincangkan? Akhir-akhir ini, nama Ayu sering menjadi sorotan publik setelah Asanti melaporkannya atas dugaan kecurangan uang perusahaan. Ayu disebut telah memanfaatkan posisinya di bagian keuangan untuk melakukan transaksi yang tidak transparan. Kini, ketika kasus itu belum selesai diproses, muncul dugaan baru yang lebih rumit karena menyeret nama Ayu dalam kecurangan travel umroh yang merugikan banyak orang. Menurut laporan terbaru, Ayu diduga memiliki kedekatan dengan terduga pelaku kecurangan travel umroh yang kini sedang diselidiki aparat penegak hukum. Dugaan itu mencuat setelah ditemukan sejumlah foto dan rekaman jejak digital yang menunjukkan bahwa Ayu memiliki hubungan cukup dekat dengan seseorang yang kini diduga menjadi otak di balik travel umroh fiktif tersebut. Jadi awal permasalahannya bahwa kami yaitu dari kantor hukum Hendro Widodo dan Partner pertama menerima beberapa klien dan dengan adanya dugaan tindak pidana penipuannya nggak main-main di sini. Penipuannya tentang terkait umroh yang diduga dilakukan oleh Ibu Boki Rusun Noviana, Boki Rusun Noviana ya. Jadi korbannya ada banyak, ada puluhan yang kami terima. Sebagian sudah memberikan surat kuasa ke kami, sebagian masih dalam proses. Kerugiannya bermacam-macam dari yang cuma jutaan sampai yang ratusan juta. Terus kami juga para klien kami juga udah membuat laporan ke polisian di berbagai Polres, di Polres Bekasi, Polres Tangerang Selatan, Polres Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Jumlah kerugiannya bermacam-macam. Nah, kami telusuri lah kemana sih untuk recovery klien kami tentunya ya. Klien kami pengennya tetap diberangkatkan umroh, tapi melihat profilnya kami investigasi. Siapa sih orang ini sebenarnya? Siapa sih si terduga pelaku ini sebenarnya? Kami telusuri. Ternyata kami menemukan foto-foto di media sosial ya, dari sumber yang kami nggak diperjelas mungkin. Ya. Pegang aja tengah bang. Ya. Si terduga pelaku ini kami lihat dekat ya. Kami duga dekat dengan saudara Ayu yang saat ini sedang berkonflik hukum dengan Ibu Asanti, ya kan. Makanya itu kami kesini, kami cari terduga pelaku ini berpindah-pindah terus nih. Kadang di Jakarta Timur, kadang di Bogor, kadang di Bekasi. Kami cari terus, nggak ketemu-ketemu. Kami lihat ternyata kami duga ya ada afiliasi nih dengan si Ayu. Makanya kami datanglah ke tempat Bu Asanti karena untuk apa sih? Untuk tujuan kami untuk memviralkan memang. Kenapa? Supaya cepat ketemu si pelaku ini. Kalau tidak bisa mengembalikan uang klien-klien kami, paling enggak dia dapat hukuman yang setimpal.
Meski belum ada pernyataan resmi dari penyidik soal status Ayu dalam kasus travel umroh ini, pihak kuasa hukum Ashanti menyebut bahwa mereka mencurigai adanya keterkaitan langsung antara kedua kasus ini. Mereka menemukan benang merah yang sangat logis di antara kedua kasus tersebut. Mereka juga sudah menemukan beberapa bukti terkait dan akan mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Bahwa ternyata Bu Ayu menurut rekan-rekan cerita dari beberapa korban Bu Novi itu berafiliasi diduga berafiliasi dengan Ibu Ayu. Makanya kami perlu mendalami informasi ini, apakah ada kaitannya juga dengan uang penggelapan yang dilakukan melalui uang di perusahaan kami. Ini kami dalami dulu, kami akan cek betul. Berikut mutasi-mutasi rekening, informasi-informasi dari korban, apakah ada relasi dari travel milik Ibu Novi dengan saudari Ayu. Kami akan dalami Pak, kami akan coba telusuri, investigasi, khususnya soal aliran dana, dan bukti-bukti ini juga kami akan berikan nama-nama dari beliau, apakah benar ada aliran dana dari Bu Ayu ke terduga pelaku yang Atau sebaliknya mungkin. Atau sebaliknya. Kuasa hukum Ashanti pun angkat bicara. Dalam konferensi pers singkat, ia menyebut bahwa tim kuasa hukum sudah memiliki beberapa bukti kuat tentang dugaan keterkaitan ini. Bukti-bukti tersebut dinilai menguatkan benang merah di antara kedua kasus. Namun, mereka memilih tidak membuka semua bukti ke publik untuk menjaga keamanan sumber data dan pihak-pihak yang memberikan informasi. Novi apa ya Bang? Sebenarnya, tapi ini kami belum bisa tunjukkan. Ya. Ini karena masih dalam dugaan. Kami sudah dapat beberapa informasi, termasuk foto-foto yang lebih dalam. Cuma karena sumbernya harus kami lindungi, maka kami izin bukti tersebut hanya kami berikan ke penyidik dulu. Dan perlu diketahui juga lebih lanjut bahwa terduga pelaku ini berubah-ubah nama travel umrohnya dari A ke B ke C ke D untuk nipu. Jadi klien saya pun semua itu nama travel umrohnya beda-beda semua. Kami dalam 3 jam terakhir ternyata dapat benang merah yang sangat jelas. Sekali lagi, tapi izin kami belum bisa spill ke teman-teman karena kami harus berikan ini ke penyidik dulu, termasuk hubungan personal ternyata dari Bu Ayu dengan terduga pelaku Bu Novi. Itu kami sudah dapat beberapa informasi, dan ini mohon izin kami butuh waktu untuk mengkaji dulu dan memberikan kepada penyidik. Saudara Bang atau apa mungkin? Lebih ke afiliasi, ada afiliasi waktu itu. Tapi kami masih dalami ini ya. Cuma buktinya sudah cukup sih. Kami coba, ini data baru kami terima, saya baru baca yang lagi kami perlu sampaikan ke teman-teman. Pertama, ada foto tapi kami izin belum bisa tunjukkan. Ternyata Bu Ayu hadir juga di pernikahan dari saudara terlapor, yaitu Bu Novi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar. Bu Ayu beberapa kali, tapi fotonya yang kami dapat adalah makan bersama dengan Bu Novi. Yang ketiga, ini isu, mohon izin ini isu, kami dapat informasi bahwa akan berangkat travel umroh atas nama Ataya Ya. Travel, Ataya Travel. yang milik Bu Novi, yang akan berangkat tanggal 22 Oktober besok, di mana infonya dari keluarga salah satu pemilik travel ini bahwa Bu Ayu juga ikut mendaftar di sana. Ini info yang lagi kami dalami ya teman-teman. Jadi afiliasinya sementara itu yang sudah kami akan verifikasi. Untuk bukti-bukti aliran dana terkait penggelapan dan lain-lain kami akan serahkan ke penyidik. Lebih lanjut, tim kuasa hukum menduga bahwa Ayu mungkin tidak bekerja sendiri. Ada kemungkinan Ayu memiliki jaringan atau rekan kerja lain yang terlibat dalam pengelolaan uang di luar perusahaan Ashanti, yang kini bermuara ke bisnis travel umroh bermasalah tersebut. Ketika awak media mencoba mengonfirmasi dugaan keterlibatan Ayu dalam kasus travel umroh ini, Ayu hanya memberikan jawaban singkat dan menohok. Jawaban singkat yang justru menimbulkan banyak tanda tanya. Ada kasus dugaan penipuan travel umroh yang Ayu namanya terbawa karena
berteman dengan si dugaan pelaku. Ayu mengetahui nggak itu? Untuk soal itu aku sama sekali nggak mau komen ya, karena bukan ranah aku untuk menjelaskan. Tapi kenal sama si Noviana ya? Aku mau komen deh. Kenapa nggak mau komennya? Enggak, nanti biar pihak mereka aja yang menjelaskan. Tapi kalau seandainya Ayu terbukti gimana? Silahkan dibuktikan. Berarti Ayu siap ya untuk Siap, silahkan dibuktikan. Yang jadi pertanyaan sekarang, apakah Ayu benar-benar tidak tahu? Ataukah ia sedang menahan sesuatu yang belum bisa diungkap ke publik? Sementara itu, kuasa hukum Ayu sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan keterlibatan kliennya dengan kasus travel umroh ini. Namun, mereka menegaskan bahwa Ayu akan tetap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan dan siap menghadapi segala bentuk tuduhan. Malah Ayu menantang kalau memang ada buktinya, bisa dibuktikan saja. Tapi kalau seandainya Ayu terbukti gimana? Silahkan dibuktikan. Berarti Ayu siap ya untuk Siap, silahkan dibuktikan. Oke. Siap. Terima kasih Mbak. Kita ngobrol lagi Ayu. Meski belum ada keputusan final, publik mulai menyadari bahwa kasus Ayu bukan perkara kecil. Dari dugaan kecurangan keuangan di perusahaan Asanti, kini merembet ke dugaan kecurangan di bisnis travel umroh. Kuasa hukum Asanti meyakini bahwa ada benang merah berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Namun, yang menarik adalah mengapa kasus ini baru muncul setelah Ayu ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Apakah ada pihak lain yang baru berani bersuara setelah Ayu terseret hukum? Atau justru muncul kasus ini adalah akibat dari terbukanya banyak data baru selama penyelidikan berlangsung? Kini publik hanya bisa menunggu langkah hukum berikutnya. Dan bila dugaan itu benar, maka kasus ini bukan hanya soal kecurangan di perusahaan Asanti, melainkan bisa berkembang menjadi kasus besar lintas sektor yang melibatkan lebih dari sekedar hubungan antar artis dan mantan karyawan. Bagaimana menurut kamu? Apakah benar ada keterkaitan antara dua kasus ini? Atau semua hanya kebetulan belaka? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.